Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, terima kasih telah bergabung di channel saya Bangkok Live bersama Nuning Pratiwi. Hari ini alhamdulillah saya bersilaturahmi ke rumah sahabat saya Mbak Ros. Dan kali ini kami ada sahabat kami juga, namanya Mas Arindra dan Mbak Astrid, yang akan berbagi cerita bagaimana masuk ke Thailand di masa pandemi COVID-19 ini. Kebetulan Mas Arindra ini mendapatkan pekerjaan di Thailand, dan proses atau prosedur untuk masuk ke Thailand itu lumayan panjang, dan mungkin kita bisa mendengarkan bersama-sama bagaimana pengalaman beliau-beliau ini masuk ke Thailand, supaya kita semua bisa mengambil manfaatnya, mungkin bisa mengantisipasi, karena sepertinya COVID masih terus berlangsung ya, di mana saja, terutama di Indonesia, dan semoga informasi ini akan bermanfaat. Kali ini ada Mas Arindra. Assalamualaikum, Mas Arindra. Ini ada Mbak Astrid, ya. Mbak Suna juga yang akan mengcompile, membantu untuk wawancara, dan host kita Mbak Ros. Ya, ayo silakan Mbak Suna. Kita kan tahu bahwa Thailand termasuk negara yang cukup menjaga bordernya, dan bahwa negara kita juga termasuk salah satu hotspot saat ini. Jadi sangat banyak tantangan untuk masyarakat kita yang apakah itu orang-orang yang bekerja di sini untuk jangka panjang maupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin kembali ke sini. Padahal dulunya kita sangat mudah ya untuk kembali pulang kampung, mudik sebentar kemudian kembali lagi ke Thailand. Sekarang ternyata menjadi tantangan tersendiri. Nah, sekali ini kita ingin menjajaki bagaimana pengalaman dari Mas Ari dan Mbak Astrid yang sudah berhasil ternyata melewati 15 hari karantina yang wow, pasti sangat challenging. Terus terutama mulai dari aplikasinya challenging, berdebar-berdebar menunggu kepastian dapat terbang atau tidaknya, dan menghadapi selama di bandaranya sampai akhirnya selama di hotel, apa saja yang akan terjadi. Mari kita tanyakan kepada mereka. Yuk. Yuk kita mulai dulu. Mungkin kita mulai dari Mbak Astrid dan Mas Ari. Awalnya tuh aplikasinya gimana tuh? Yang mulai dari awal sekali pengen aplikasi dari bulan berapa sampai akhirnya bisa final berhasil sekali masuk. Awalnya itu kita ngajuin bulan karena tahu Thailand itu di ban penerbangannya, itu harusnya kan kita balik lagi ke sini tuh Februari, berarti sudah lama sekali ya? Iya, itu harus Februari. Tapi karena waktu itu kasusnya belum terlalu menanjak, ya, masih dalam masa transisi. Ya, jadinya waktu itu kita pikir nanti aja awal Maret berangkatnya. Mungkin masih bisa. Ternyata dari bulan Maret itu kasus di Jakarta tuh paling tinggi, terus langsung di sini ya, langsung di PSBB kan tuh. PSBB. Nah udah semua akhirnya stop, semua kegiatan penerbangan sampai nasional. Iya, itu semua stop kan. Nah akhirnya kita nunggu gimana bisa melihat situasi situasi lagi kayak gimana ya, dengan ngeliatin info dari banyak sih, dari Instagram. browsing sana sini, kayak Embassy Jakarta ya, yang sampai kita tahu kalau di Thailand itu nutup bordernya dari semua negara. Ya. Itu yang tadi dibilang hanya 500 orang ya per hari ya. Dan itu seluruh internasional, seluruh negeri, seluruh negara, itu dari Thai Embassy dari seluruh dunia. Setiap orang yang ingin masuk itu harus apply dulu. Hanya 500 kuotanya. Bayangkan kita seperti gambling berusaha masuk ke sini. Ya gimana, Mbak? Ya, 500 itu termasuk sama yang
ini kan Local Thai. ya Local Thai, bayangkan Oh. kita berhadapan dengan local Thai. Wah. Dan terus orang-orang yang spouse-nya orang Thai. Wah, itu seperti gambling dengan orang yang aslinya berdarah sini sendiri ya. Sudah residence di Yang sini. sudah residence ya, residence. Kemudian setelah lockdown itu, kemudian akhirnya mulai menjajaki lagi ya, itu selalu update dengan berita dari Thai Embassy juga ya, Thai itu Embassy Jakarta. nomor satu sih ngeliatnya kita langsung browsingnya ke Thai Embassy itu sih. Karena itu yang formal ya. Iya. Itu yang formal sampai akhirnya di bulan Juli akhir ya dia buka ini langsung kita Buka aplikasi, mulai Iya. buka aplikasi. buka aplikasi dan dia membuka bordernya dengan syarat-syarat itu. Ya, syarat-syarat yang Anda bisa lihat nanti di Thai Embassy banyak listnya, ada beberapa dokumennya yang banyak sekali ya, Mbak. Iya. Lumayan banyak. Terus gimana selanjutnya? Juli, Agustus, baru Agustus. Jadi Juli itu sebenarnya bandara sudah dibuka untuk repatriation flight local Thai. Agustus itu ditambah ada berapa kategori baru. Kategori baru. Termasuk non B. Jadi non-B. yang work punya work permit itu Agustus sudah bisa mulai masuk. bisa. Baru prosesnya berlanjut. Tapi di reviewnya itu setiap awal bulan, biasanya 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 5 itu government akan lakukan review terus. Jadi ya kita nunggu deg-deg stres gitu kan sampai bulan berikutnya, awal bulan beritanya gimana. Menunggu lagi review Menunggu lagi. Iya. Sepertinya itu berhubungan juga dengan sidang kabinet mereka di sini ya. Jadi approvalnya nanti dari sidang kabinet, dia approve atau tidak. Kemudian CAAT Thailand nanti mengkonfirmasi lagi ke kedutaannya. Seperti itu ya, panjang prosesnya. Makanya setiap bulan bisa berubah nanti ininya, tergantung perkembangan kasus juga, terus tergantung perkembangan apakah ada kasus lokal baru ya sepertinya ya. Dan selain kasus lokal baru di sini juga kasus di negara-negara asal yang mau repatriasi sepertinya salah satunya juga jadi perhitungan mereka. Nah selanjutnya gimana waktu Juli Agustus itu gimana gitu? Jadi perlu diingat gitu ya, bahwa yang berperan penting dengan masuknya orang ke sini itu adalah departemen dalamnya mereka. Jadi CAT, Department of Defense, sama Tourism Authority. Nah, Thai Embassy di setiap negara itu hanya panjangan tangan. Jadi kita nggak bisa berharap sama Thai Embassy untuk membantu kita pulang, tapi mereka bisa memfasilitasi untuk menghubungkan departemen mereka yang berhubungan dengan pemulangan orang. Jadi kalau kalau kita mau pulang ke Thailand atau mau ke Thailand, paling tidak serahkan dokumennya dulu, ada dan nggak ada flight. Biasanya kan kita bisa bikin kayak dummy hotel, dummy tiket, ya kita bermain itu aja, masukin dokumennya. Paling enggak kita sudah melakukan antrian untuk kembali ke masuk Thailand. antrian queue ya. Iya benar-benar. Nah, di Juli kita udah masukin ya dengan beberapa dummy. Tapi sampai akhirnya di September Agustus ya. Agustus dulu kita dapat tuh dapat masuk di yang pertengahan Agustus tuh dapat tiket yang setiap hari Kamis itu. Ya. Tapi Cuman karena akhirnya kan di Agustus mereka ada plan setiap hari Kamis akan ada tiket pulang ke Thailand. akan ada penerbangan dari Jakarta ke Thailand. Tapi ternyata yang di approve adalah minggu pertama itu Thai Lion hanya untuk Thai. Minggu keduanya di cancel. Minggu ketiganya itu ada, tapi hanya untuk Thai dan diplomatik ya. Minggu keempatnya di cancel. Sampai ada lagi perubahan perubahan last minute itu di Garuda.
Oh, akhirnya ke Garuda. Akhirnya di Garuda. Nah, jadi dari bulan Agustus itu kita gambling masukin Semua tiket, syarat itu tiket. segala macam kita bayar sudah, dan Garuda tidak ada promo saat itu. Jadi adanya adalah tiket dengan harga tertinggi. Kira-kira berapa Mas harganya waktu itu? Terakhir itu kita di 8,2 Masya Allah, satu one way? satu orang. One way? Wow. Mahal sekali ya. Mahal sekali. itu udah mendekati bisnis class gitu. Ya Allah pemirsa, mahal sekali ya. Karena pesawat nggak boleh full ya. Iya, satu lagi tidak ada kepastian dari CAAT kan. Dan ini juga nggak normal schedule flight. Iya, ya. normal It's- schedule. it's charter flight. Seperti charter flight sebenarnya Iya, ya kan. iya. Karena hanya orang-orang terbatas saja yang Iya. bisa Iya. naik. And for limited number of people. Jadi perjuangannya ya, bahkan dari Iya. semenjak di awal untuk melengkapi berkas saja, berusaha memasukkan untuk masuk ke queue saja sudah lumayan perjuangannya. Belum lagi memikirkan cancel di saat-saat terakhir, kepastian dari CAAT Thailand juga wah, menarik sekali. Health insurance. Nah, health insurance juga, perubahan jadwal, perubahan jadwal, perubahan aturan dari Universitas Thailand. dari perwakilan negaranya. Iya. Nah, saat di pesawatnya gimana tuh perasaannya? Kalau di Garuda, setahu saya tuh di Garuda dia sudah promosi ada HEPA filter segala macam, gimana tuh? Mulai dari bandara dulu lah, bandara kita dulu deh, bandara kita di Waktu Suta. di bandara itu satu orang tuh mungkin habis waktu tuh 15 sampai 20 menit Untuk pengecekan. Iya, untuk berkas. pengecekan semua kayak mulai dari sertifikat medical certificate, tiket, asuransi, apa lagi ya? Yang undangan dari Undangan boleh masuk ke ya, sini. undangan boleh masuknya, Oh. certificate of entry itu semua sama dia di screening satu-satu. Satu-satu, dan itu menghabiskan waktu sekitar 15 menit 15 sampai 20 per, menit. per satu Makanya orang. kalau dulu mungkin kita bisa paling ini 2 jam 3 2 jam ya, sebelum 2 jam berangkat. sebelum keberangkatan. Kalau sekarang minimal itu 4 jam. 4 jam sebelum 4 keberangkatan. jam ya. sebelum keberangkatan itu satu-satu benar-benar diperiksa. Kalau ada satu yang Miss nggak saja. miss, itu dia nggak akan ngelolosin, nggak akan ngeberangkatin. Jadi Misalnya karena apa? Yang Misalnya apa? seperti yang tadi ceritanya gimana Ya, tuh? kayak ini, Aha, kayak tadi medical certificate-nya. certificate-nya kan si Garuda sama si ininya Fit to fly ya certificate. si Garuda sih yang paling ini Garudanya yang kalau mau penerbangan itu Strike dia. harus punya hasil swab sama Fit to fly. fit to Fit to fly. fly. Nah, kata-kata ini aja tuh penting banget. penting banget. Fit to fly. Iya, Fly certificate. kata-kata ini tuh penting banget. Kalau ini nggak ada di sertifikat ini, kata-kata ini, dia nggak akan ngelolosin. Dan harus dua lembar. Iya. Yang Oh. satu adalah menerangkan bahwa Swab-nya COVID-nya negatif. negatif. Yang satu menerangkan Sehat. fit to fly. Certificate. Oh, Jadi jangan lupa pemirsa tuh. ya. Benar-benar jangan lupa. Tapi untuk mendapatkan itu, seandainya kita mengurus ke rumah sakit, berarti ada biaya tambahan. Iya, pasti. 100.000. 100.000 per Fit to one fly. certificate fit to fly. Iya, Yang itu ada biaya soalnya ke tambahan. rumah sakit besar yang bisa bahasa Inggris. Iya. Karena harus Inggris. Itu harus bahasa Inggris ya, ini keterangannya. Pemirsa, jadi untuk kayak surat keterangan kesehatan dan harus ada tambahan fit to fly. Jadi sertifikat sehat, Bebas COVID. bebas COVID, dan satu lagi fit to fly sebelum Anda mengambil Karena penerbangan. bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Inggris. Jadi harus ke rumah sakit yang bisa mengeluarkan sertifikat sehat, kita sehat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, Nah, sebelum masuk ke situ, kita terangin gimana kita berhadapan dengan embassy. Nah, berhadapan dengan embassy. Jadi jangan berharap embassy itu akan meng-call kita. Kita harus aktif ke mereka, kita harus datang ke kantor mereka. Karena kita yang butuh. ya. Jadi seperti contohnya aja waktu Agustus, itu tanggal 27 Agustus, kalau salah hari Kamis deh. Ya hari Kamis. Tanggal 20
20 Agustus hari Kamis itu adalah penerbangan repatriation dengan Thai Lion dari Jakarta ke Bangkok. Hari Senin ya, tanggal 24 Agustus, Embassy baru mengeluarkan aturan baru. Bahwa ada penerbangan dari Garuda untuk tanggal 3 September. Tapi untuk orang yang mau apply COE, dokumennya itu udah harus disubmit sebelum 14 hari, which means penerbangannya 1 minggu lagi. Jadi kita nggak bisa. Ya mungkin ya. Throwback Nah, makanya ya kayak tadi, dummy dan segala macam, pokoknya dokumen masukin dulu. Kalau tidak ada penerbangan, kita tanya embassy penerbangannya kapan. Nanti embassy akan minta, oke, saya minta dokumen barunya. update baru lagi. Jadi nanti kita akan kirim hanya updatean ASQ, terus flight, ya itu aja. Nanti mereka akan urus semuanya, visa sama COE, dan itu kita dapatnya itu biasanya mendadak. 4 atau 3 hari sebelum penerbangan. Jadi sangat mendadak. Terus embassy nggak akan pernah menelpon kita kalau dokumen mau diproses. Jadi kita harus terus telepon terus sampai dia bilang komplit dan boleh masuk ke Thailand. Jadi harus terus diupdate. Jadi apa yang disebut tadi COE itu apa? Certificate of Entry. Certificate of Entry. COE. Iya. Oke, selanjutnya kita cerita soal ini ya. Tadi kita udah cerita soal di bandara seperti apa. Oh iya, Iya. sama ini sebelum ngurus surat-surat ini yang kita apply semua ini, itu kita harus memaintain kesehatan juga karena nanti Stres. satu, kedua udah kita dapat semua ini tapi ternyata Nggak sehat. kita nggak sehat, nggak bisa terbang juga. Iya, Ya Allah. benar. Harus booking hotel juga kan sebelum Iya. berangkat. Booking hotel apa semua. Harus tuh- paid in advance. Ya. Oke, kemarin ada pertanyaan dari teman kan dikatakan untuk masuk ke sini ke Thailand kembali itu harus mendapatkan sertifikat yang bebas COVID itu hanya berlaku 72 jam. Nah, kita kan pengen tahu nih 72 jam itu mulainya dari titik nolnya dari mana? Yuk kita tanyakan kepada narasumber kita. Gimana? Ya, jadi secara embassy untuk PCR test itu digunakan ada dua orang yang akan menggunakan itu. Yang satu adalah airline, yang satu lagi adalah ASQ-nya. Nah, jadi untuk airline mereka mintanya result time, dari result time. Jadi zero-nya itu adalah hasil dikeluarkan dan fit to fly-nya itu dikeluarkan sebelum 72 jam. Kalau untuk ASQ itu tergantung. Ada hospital yang dia lihat dari sampel time-nya, ada juga hospital yang lihat dari result-nya. Tapi biasanya kita ya akalin aja. Jadi yang kita highlight di suratnya itu jangan ada kata-kata sample time. Kita highlight aja result time-nya. Gitu. Itu lebih mempermudah karena kan untuk yang same day result itu harganya mahal. Jauh lebih mahal ya. Nah, biasa sih teman-teman kemarin ngambilnya 3 hari. Ada beberapa yang 3 hari, tapi nanti di suratnya diterangkan dikeluarkan pada tanggal 72 jam sebelum penerbangan. Itu sih. Berarti triknya adalah kita lihat di surat keterangannya itu meng-highlight atau menstabilo mungkin ya dengan surat pernyataan dikeluarkan pada tanggal bla 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 bla. Nah, kita buat itu sebagai titik zero-nya supaya lebih mudah untuk menghitung ke depannya. Nah, oke, lanjut kita berikutnya. Yang berikutnya mungkin yang Bandara. tadi yang di bandara sudah ya, yang 15 menit berarti harus persiapan setidaknya 4 jam sebelumnya harus sudah datang di bandara Iya, siap-siap. Jangan lupa 4 jam ya pemirsa. Nah, lalu Iya, selanjutnya persiapan apa reservasi lagi? hotel. Tadi gimana persiapan reservasinya segala macam udah pakai Hotel kan dummy ya? Ya. Awal-awalnya. Pas ngajuin apply ke ASQ. ASQ ke kedutaan. Jadi
kita punya pengalaman 2 kali reservasi hotel. Yang pertama kita pakai kartu kredit, cuman cari yang fleksibel. Jadi last minute kalau misalnya di cancel atau ceweknya itu ditolak, kita bisa refund. Tapi masalahnya kalau refund dari kartu kredit itu makan waktu hampir sebulan tuh. Nah, sempat waktu itu kita begitu, untungnya bisa di refund dan sekarang udah selesai refund. Yang kedua, itu kita pakai hotel karena udah nggak ada duit di kartu kredit, maksudnya udah nggak bisa punya kartu kredit, kita pakai cash, transfer. Kemarin saya minjem ibu dulu untuk transfer. Ya, itunya sih mungkin agak simpel ya, itu normal activity. Yang paling susah adalah nggak semua ASQ hotel itu bisa bahasa Inggris. Ya, That's another challenge ya. Benar. Jadi susah komunikasinya kita. Jadi seringkali waktu kita email atau line itu dibalasnya 3 atau 4 hari setelah kita line. Waduh. Kalau kita telepon, begitu kita bahasa Inggris, mereka tutup, hang up. Iya, memang kadang-kadang ya kendala gitu ya. Kalau kita mencari hotel yang agak lebih murah, mungkin ya staffnya nggak semuanya berbahasa Inggris. Jadi rata-rata yang bisa bahasa Inggris itu above 70.000. Iya. Dan itu full Dan refundable. Ya, non-refundable dan full. Jadi itu 70.000 baht untuk hotel-hotel yang staffnya bisa berbahasa Inggris. Per person Untuk 14 days. selama itu hotel yang dipergunakan untuk 14 hari. 70.000 baht equal to rupiah 35 juta. sekitar 35 juta pemirsa. Biaya yang sangat besar ya. and also keep in mind tidak ada spouse family kecuali husband dan child. Wife atau mother and child. Ya, mother and child, husband and child, mother and child. Kalau misalnya husband and wife satu kamar, mereka harus tanda tangan sesuatu menerangkan bahwa jika terkena kasus COVID positif istrinya, suaminya juga akan kena. Jadi Department of Defense ini melarang untuk membuat satu kamar antara 2 adult. Jadi kalian berdua terpisah kamarnya? Bisa. Ya, jadi di hotel ada. Enggak, kita satu kamar, tapi ya itu harus tanda tangan Surat keterangan. Oh, gitu. Semacam apa ya? Sebentar. Seperti inform consent lah ya. Iya. Iya. Kalau Anda mau satu kamar. Jadi pemirsa, mau jadi bersama, kalau bersama, tanda tangan ini. untuk suami istri yang memilih untuk satu kamar, mereka harus menandatangani seandainya terjadi ada infeksi salah satu orang terkena kasus COVID, berarti Yang keduanya lain harus ikut dianggap bersama-sama. dianggap Jelas sebagai 2 orang dewasa tidak boleh satu kamar. iya, 2 orang dewasa tidak boleh satu kamar. Cukup strict ya ininya peraturannya. Peraturan yang menarik juga ini. Baru tahu juga. Dan ya itu, kalau kita mau murah, memang kita harus ambil resiko itu. Dan harus ambil resiko tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, kemarin memang saya minta bantuan teman yang di sini Yang ngerti mencoba ya. untuk- Yang 70.000 enggak. Kalau misalnya Ari dan istri tidak bisa terbang, itu non refundable. non-refundable biasanya gimana ya? 1 minggu sebelum itu biasanya refundable. Tapi 7 dan 5 itu 50% penaltinya. 5 dan 0 itu hilang. Padahal kalian dapat keputusannya 3 hari atau 4 hari sebelumnya ya? 5 hari sebelumnya. 5 hari sebelumnya. 5. Jadi kemarin karena itu maskapai Taiwan memang dapatnya 3 hari sebelum. 3 hari sebelumnya. Tapi terakhir Garuda itu karena mereka harus submit dokumen ke CAP, nah, itu deadline mereka submit itu seminggu sebelum. Jadi kita agak aman lah. Lebih aman ya dari segi time Ya, frame. biasanya 14 hari itu kita bisa dapat keputusan bahwa penerbangannya ditolak sama CAT atau enggak. Gitu. Cuman ya tetap kalau kita memang berharap terus, lebih baik ngambil yang fleksibel. Biasa ada ISQ yang dia bisa kasih fleksibel seperti kalau nggak salah The Kin. Murah memang, tapi ISQ-nya nggak ada jendela.
Jadi kayak di dalam kotak gitu ya? Ya. Oh, Depressing. Dan itu tidak bisa bahasa Inggris. sama Harus bahasa sekali. Thai. Tapi mereka fleksibel. Hanya kalau memang last minute itu cancel, Diperbolehkan. let's say 3 jam atau 4 jam sebelum keberangkatan di cancel, even di cancel di imigrasi waktu di bandara Berangkat. Bangkok, Iya. kita hanya kena charge ambulance itu 1.000 baht. Masih make sense. Dikit. Tapi mereka sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa mungkin, tapi ya Sekedarnya. prefer Thai. Yes, no, yes, no. Iya, iya, iya. Oke. Tapi untuk yang besar-besar kayak Tapi Haris, nggak direkonan lah, nggak ada jendela. Iya. Nggak ada jendela 14 hari nggak. Menjaga kesehatan mental 14 hari tanpa jendela, nggak Dan kebayang. kan kita juga butuh fresh air kan? Iya. Nggak bisa kayak gitu doang. Nanti malah sakit. tapi untungnya mungkin mereka setelah tes COVID pertama itu boleh keluar Ya, ya, ya. ke swimming pool lah. Di situ ada area. Karena satu hotel itu biasanya emang dibook untuk ISQ, nggak ada publik. Oh, tidak ada pengunjung publik ya. Ya. Berarti memang benar-benar dia fokus income-nya tuh dari Ya. SQ. Oh, ya pantas juga lah ya. Berat di ininya. Oke. Kita kembali ke titik yang ini tadi ya, supaya runut. Yang tadi di bandara sudah, terus masuk di pesawat, gimana perasaannya di pesawat? Apa sih yang persiapan di pesawat? Pakai apa kalian? Pakai sarung tangan, Sarung tangan. pakai masker selama penerbangan pakai Sama masker. sekali nggak buka ya? Kecuali Benar-benar. makan. Kecuali makan. Oh, makan masih tetap disediakan ya Disediain di biasa. Garuda. Disediain dia ini biasa. Ya, alasannya kenapa kita parno, orang bilang kita parno banget. Ya. Iya. Karena kalau setibanya di Thailand, Iya. kita kena positif, nggak tahu 72 jam itu let's say hari Senin, Iya, kita nggak tahu apa yang terus hari terjadi. Selasanya in between. kita kena, hari Rabunya pas berangkat di Thailand kita kena gitu kan positif. By back-nya adalah begitu kita positif, semua pengeluaran yang dikeluarkan Iya. untuk hotel itu non refund dan kita langsung dipindahkan ke hospital. Ya Allah, mengerikan ya. Biaya sendiri di hospital. Nah itu gunanya asuransi. Insurance tadi. Nah, insurance biasanya mesti lihat itu selama visanya. Misalnya kita punya visa 3 bulan, ya kita harus book insurance untuk 3 bulan. Nah, bisa aja kita bermain di insurance ke embassy, kita bikin fake gitu ya. Tapi setibanya nanti di positif, Berat. siapa yang mau cover kita? Betul. Nggak Berat ya. cukup. Ya tapi ya itu pentingnya. Tanggapan coverage 100.000 US, Iya. including COVID coverage. Dan itu nggak bisa Value-nya dimain-mainin. 100.000 US kan tinggi. Tapi ini ya memang memerlukan kecerdasan fisik dan mental ya. Dan keimanan juga ya. Kayaknya ya strateginya tuh. Memaintain healthy-nya tuh jauh-jauh hari sebelum itu. Aduh, kalian emang hebat ya Survivor. menghalunya. Survivor. Ya, ini memang pemenang Survivor ini. Dari Survival Island. Ya sih sebenarnya udah let it flow aja sih. Dia sih yang panik banget. Kalau aku sih udah let it flow. Kalau emang berangkat semuanya dilancarin. Kalau memang Pasti ada hikmah di balik itu ya. Iya, iya. Karena kan orang katanya kalau imunnya turun nanti malah Tambah stres. Betul, Nah, betul. Iya, iya. Ya alhamdulillah ya. Berarti Astrid bisa nyeimbangin. Cuma sempat kena asam lambung. Sampai gara-gara mikirkan Ya Allah. berkas-berkas. Baru cerita. iya, itu akhirnya ke Jogja sama Vero. Oh, jadi relax ya. Biar relax ya ke Jadi Jogja. stresnya itu bukan karena gambling itu, kita melakukan Iya, penjudian memang. terhadap Thailand. Yang non refund ada ISQ, non refund pesawat, non refund visa pasti, Ya Allah. waktu dan takut kena negatif positif COVID. Iya, Jadi ketakutan- setiap minggu kita ketakutan rapid itu test, rapid test, rapid test. Oh. Karena itu akhirnya selang-seling rapid kan akuratnya nggak ini akhirnya diseling sama 3 sampai 5 hari ya. Ya, kalau udah hasil swabnya negatif, besok yang ke ininya ini aja deh rapid test aja.
Tapi kalau udah mulai ini lagi swab, jadi akhirnya kita maintenance-nya gitu diselang-seling Dan memang jadi orang parno kita di Jakarta. banget. Iya, karena ngejaga stamina kan ya, ngejaga kesehatan. Sih udah berapa kali dites itu? Banyak Bu. Ya Allah. Baru bayangin aja udah serem. Menakutkan ya. Sekali aja belum. Di Thailand sendiri 3 kali aja pokoknya. Jadi ada trik, ada tips untuk tips dan untuk triknya swab. apa nih? Swab gimana? Lebih baik kita banyak minum sebelum tes. Iya. Karena yang diambil ada lendir kan. Mm-mm. Kalau lendirnya sudah didapat di pangkal, itu Nggak perlu lebih masuk. nggak perlu masuk. Oh, gitu. Oke, Jadi oke. tipsnya untuk tes swab itu banyak minum supaya Banyak minum lendirnya sebelum Iya, tes sebelum supaya tes. lendirnya alatnya nggak perlu masuk terlalu dalam. Iya. Iya. Agak nyaman. Iya. Terus nasal kan ya. Nasal Kalau hidungnya. bisa mentokin aja sampai ke hidung, ke ujung hidung. Jangan sampai di tengah-tengah, kalau tengah sakit. Kalau Astagfirullahaladzim. bisa mentok udah sampai Saya nggak nangis tuh bisa. pasti. Tapi enak, habis itu nggak, ya paling setengah jam selesai ya. Iya, hilang. Iya Kak, itu rasanya kayak makan kesedek kali ya. Makan kesel. Ini kemasukan air waktu berenang. Oh, kayak kemasukan air waktu berenang. Aduh, Kemasukan saya air di hidung waktu berenang udah sakit. makanya saya kalau berenang palanya di atas biar nggak kemasukan air. Oke, tadi ceritanya di pesawat udah oke, paling-paling buka masker cuma apa waktu makan. Terus dengan peralatan apa tadi, sarung tangan, Pakai face shield, tapi face shield, pakai face. Aku masker. lihat kok orang-orang nggak ada yang pakai face shield ya. Akhirnya gitu. Akhirnya jadi ini sendiri ya, lebih rileks Iya. sendiri ya. Sarung tangan plastik atau ini kotor? Yang latex itu yang Ya Allah, gerah lah. Iya lumayan ya. Terus berarti bawa ini juga ya, Pak, bawa hand sanitizer kemana-mana ya, Pasti. berarti ya. Terus sebelum duduk di pesawat tuh Kak, Semprot semprot. dulu. Padahal semprot. itu pramugarinya udah announce, udah kita Sudah bersihin, udah dikeluarin. tetap Nah. aja kan. Tetap merasa lebih percaya diri Iya. kalau udah dilaksanakan sendiri ya. Tetap aja semua di ini. Itu waktu makannya juga nggak terlalu lama ya? Maksudnya berapa menit sih waktu makannya? Jadi aku lupa, sekitar 15 menit ya? Kan Iya, biasa proses sih, mau- kalau Seperti durasinya normal. tetap biasa ya? Seperti Biasa. normal Biasa. flight. Seperti normal Jadi flight. yang beda selama penerbangan itu kotak, Iya, selang-seling tempat duduk, Ah. kan. Oh, tempat duduknya selang-seling juga ya? Iya. Kalau Kan bukan nggak boleh full. Iya. Nah, ini. Jadi selang-seling itu Satu kotak. kosong, satu berisi, Iya. oh gitu terus. Gitu. Oh. Tapi karena ya husband wife waktu Itu di boleh, Jakarta kan kita bisa diperbolehkan. boleh kan. Heeh. Sebenarnya nggak boleh. Iya. Jadi kalau pemerintah Thai itu dia pun husband and wife Itu nggak harus boleh. diselang satu Selang tempat satu. duduk. Heeh. Gitu. Oh. Hand sanitizer mereka juga punya alat makan segala macamnya, terus kita juga dikasih tisu untuk Tisu disinfektan gitu. alkohol ya, Iya. tisu alkohol itu lengkap, sama akan ada bunyi yang gak enak di atas karena dipasang HEPA filter. Iya benar. Kotak juga selama perjalanan. Dipikir itu apa gitu, tapi itu filternya gitu. Karena kan AC itu Iya, kan AC-nya harus- dan itu bunyinya agak lumayan lah. Itu selama perjalanan Iya. pakai ininya Pak filter. Jadi sempat pas kita take off gitu takut apa ini Itu suara ada apa apa di itu? atas. Ternyata ada apa filter. Ekstra ya Pak filter ya. udah terbang, udah ini udah nyaman, pikirnya antar di bandara bisa Tenang-tenang. tidak bisa ke toilet lah, bisa beli minum dulu. Ternyata enggak. Berbeda sekali dengan kenyataan. Banget berbeda. Iya, begitu nyampe di bandara Thailand nih, wah ini kan di Suvarnabhumi. Kita tanya sama mereka tuh perasaannya gimana, katanya seperti alien memasuki daerah baru. Coba kita tanyakan ke mereka perasaan pertamanya tuh apa yang dilihat tuh. Kan kalau biasanya kan kalau mau udah pesawat berhenti orang kan langsung pada berdiri gitu kan, langsung ini enggak diatur, nggak boleh langsung berdiri semua keluar gitu. Social distance. Iya, Bener-bener. pokoknya itu dikeluar ininya Keluarnya Satu harus persatu. diatur, ya ada satu jaraknya persatu. gitu deh. Nah, keluar bener-bener dari pintu pesawatnya itu udah ada orang pakai APD lengkap sampai ke Dipagarin ya. iya dipagarin sampai ngelewatin satu
eskalator berjalan itu sampai ngelewatin itu satu, nah itu ada pos pertama tuh. Sampai pos pertama itu udah penuh Iya, dengan itu ada orang-orang pos, iya itu ada gas itu. dengan APD lengkap. Terus apa namanya dikasih tempat duduk banyak gitu. Buat yang foreigner ke kanan, yang buat Thai citizen ya di kiri, itu dipisahin tuh. Nah, itu nanti dicek semua itu yang tadi tuh surat apa inilah surat semuanya berkas lagi, ya, terus Screening dokumen lagi. Iya, Suhu, vital sign, iya. suhu segala macam. Kasih nempel ya terus ISQ. dikasih name tag. Enggak belum. Itu yang di pos ketiga itu yang dikasih ISQ hijau. nomor dulu. ISQ hijau. Kepanjangannya dari apa ISQ itu? Alternate state quarantine. quarantine yang Oh. untuk yang dibayar Oh. karena Bisa harus dikasih bayar. nomor setelahnya. Nomor dulu. Dia nomor dulu baru tuh kita yang di pos ketiga itu baru ISQ ke kanan. Yang orang Thai kan dapat tempat ininya hotelnya yang sendiri itu dia ke kiri. Nah, itu baru kita diganti itunya ISQ. Itu ISQ nomor. Bukan, nomor itu dulu, nomor kita ngantri setelah pos pertama tuh kan kita ngantri lagi tuh, dicekin lagi. Nah itu dikasih nomor. Udah kayak name tag bagasi Iya. aja. Nah dan selama proses itu tuh orang pakai APD itu rapet ini kita. Oh, Nggak kayak mungkin pagar di-skip, ya, nggak pagar mungkin. ya. Jadi kayak pagar ayu ya Iya. istilahnya. Pagar betis. Pagar betis, oh iya pagar betis kayak di sepak bola ya. Jadi konsep mereka adalah satu orang itu nggak boleh lebih dari 2 menit. Iya, jadinya yang iniin banyak. Makanya Jadi banyak cepat. yang kasih Oh, servis hebat banyak. juga ya. Berarti proses pengecekan dokumennya juga lumayan cepat. Cepet yang ya dari pos 1 sampai ke imigrasi itu cepet, itu nggak ada 10 menit prosesnya. Sampai ngambil bagasi pun juga. Iya, cepat. Wah, Makanya hebat ya. orangnya lebih banyak yang kasih servis. Iya. Ternyatanya banyak. Passenger. Menarik ya. Jadi kalau kita bandingkan tadi yang waktu di Bandara Suta 15 menit per orang. Kalau yang ini hanya 10 menit dari pos 1, 2, 3 mulai dari pengecekan berkas, pengecekan suhu dan segala macam sampai akhirnya ke imigrasi. Karena officernya lebih banih Iya, dibanding jumlah iya. passenger. rasio officernya lebih banyak. Dan sampai ke imigrasi itu yang ngecamp itu udah 2 orang. Satu itu Oh, tuh satu table ada ada 2 orang. Jadi yang Yang satu ngecek dokumen, yang Iya. satu ngecek visa. bisa. Dan off you go. Iya, dan Jadi, udah nggak yang scanner finger lagi, cuman foto doang. Foto doang. Jadi dia meminimalisir waktu kontak. Iya, heeh. Juga meminimalisir kontak termasuk dengan yang Finger itu. udah nggak pakai finger lagi, udah di skip sama dia. Dia Sementara cuman yang minta ini buka masker sebentar. untuk Foto. memastikan wajah, foto udah. Oh, itu kan sebelum pos-pos sebelumnya itu kan kita udah lolos itu nanti ada setelah itu dari imigrasi itu kan bagasinya pun juga udah dikasih garis-garis gitu, Udah diambilin ya. udah diambilin sama orangnya, jadi diturunin udah. Jadi nggak akan Ini ada yang straight, ini Meminimalisir. nggak akan ada kerumunan ya orang Iya, yang ngambil benar. bagasi ya. Supaya nggak crowded. Ya bagus juga ya. Jadi nggak ada. heeh. Udah terus udah ngambil bagasi disemprot. Iya, sebelum keluar pintu dari itu disemprot ya Disemprotkan. orangnya, ya Bagasinya. disemprot. Terus nanti Orangnya kebelah lagi. seluruh badan. Iya, masuk ke itu ya kayak chamber gitu. Heeh. Kita mencet apa tuh? Itu pokoknya Iya. masuk itu. Terus ntar kebelah lagi yang ISQ ke kanan, yang Yang orang untuk orang citizen Thai, itu ke beda citizen jalur. Thai ke kiri. Kalau citizen Thai itu pakai bus ya. Jadi nggak boleh dijemput pribadi gitu sama Iya, saudaranya gitu. sempat nggak boleh. dengar itu ya. heeh. Itu. Nah, kalau orang Thai itu disemprot lagi tuh ya, sebelum naik bus tuh disemprot lagi. Kalau Semprot kita lagi. enggak, kita ke yang Langsung jalur ambulans ISQ itu ya. ambulans. Ambulans masing-masing. Untung dapetnya bukan ambulans sih kemarin. Elef. HS gitu. Kalau ambulans kan lumayan menarik perhatian. tambah stres. Kayak orang sakit. Iya. Tapi supir HS-nya itu yang dari hotelnya itu pakai APD juga. Oh. Menarik. Karena ini alien. Nah, dia profesional tapi Pakai berarti APD dialamin sama sama ada tabirnya ya. Iya. Terus duduknya di mobil pun kita nggak boleh Jauh. dekat, ada silang-silang gitu. Dia profesional, minimal dia bukan hanya migran project tapi benar-benar mengerjakan. Terus di mobil di dalam HF di bandara itu aku mau buka jendela. No. Ya Allah. Ketahanan. Pengalaman nih ya Allah. Nggak boleh buka jendela, sama sekali nggak boleh buka jendela ya. Nah terus langsung kan ya dijemput sama
mobil khusus dari hotel. Nah, sampai itu sampai ke hotel pertama kali apa sih yang dirasakan? Waktu check-in pertama kali. masih belum Belum tahu kan? belum ngerti akan Gimana. gimana. Soalnya yang di bandara itu aja masih itu apa ya tadi yang ngapain ya gitu. Ini kita tuh masuk kemana ya gitu. Yang biasanya ke Bangkok bolak-balik turis di Kayak mana-mana, biasa. kayak biasanya orang di mana-mana, ini nggak ada. Terus sampai hotel boleh turun satu dulu ya, papa dulu, si Ari dulu turun buat ngecek lagi itunya ya. Oh, jadi turun Asuransi. di hotel satu-satu lagi Iya. gitu ya. Di cek tensi, di suhu lagi. Oh, ada petugasnya lagi. Iya. Ada Ngurusin dan itu. pakai APD lengkap Wah. semua. Di hotel? Kalau Oh. di hotel ada dokternya ya. Terus pakai Hebat, Ada ada yang ya. standby. 24 jam dokternya. Nah, insurance-nya akan di-verify sama hospitalnya saat kita di hotel. Iya. Jadi kalau ditelepon atau dia nggak verify insurance-nya, ya nggak tahu nanti mungkin kamu akan taruh di Deportasi. deportasi atau apa. Dicek ulang, diverifikasi. suruh cek. Oh gitu. Jadi itu biaya asuransinya kurang lebih berapa tadi? 100.000. Coverage-nya 100.000 US dollar ya, 100.000. wajib. Tapi yang kita bayarkan per bulan. Premiumnya. Tergantung itu macam-macam sih. paling nggak kisarannya roughly untuk Roughly berapa yang $300 yang harus bayar? Kalau internasional biasanya tuh around 3 juta rupiah ke atas. Iya. Tapi itu kalau- per bulan yang kita bayarkan preminya. Iya, per bulannya. Minimal Oh. minimal $300. Nah, tapi kalau murah itu ada paket Luma Thailand itu paket travel, tapi hanya coverage di Thailand aja. Bisa. Itu Oh, nggak lebih- berlaku internasional. Lebih murah sih. Cuman yang sekarang nggak tahu harganya berapa. Kalau kemarin itu untuk 6 bulan sekitar 6 juta tuh 2 orang. Untuk 2 orang 6 juta. Oke. Jadi kita harus bayarkan itu ya. Iya. Tapi enaknya sebenarnya jangan berpikir asuransi itu untuk rekrutmen kita masuk ke Thailand. Tapi memang karena expat kita butuh asuransi. Butuh. Betul. Karena kebutuhan. Kita ya. cari dengan plus yang dia bisa cover COVID gitu aja. Even itu misalnya Signa gitu, Signa sudah cover gitu. Ya kita ambil aja itu juga nggak sia-sia lah, gitu. Kan cover juga. Oh, memang dibutuhkan. Memang Atau dibutuhkan. terakhir juga ada yang pakai AIA, AIA masuk Asuransi juga. AIA, ya. AXA, AIA itu juga. Malah yang bule-bule itu karena mereka pikir ya ini sekalian lah juga dapat COVID, juga dapat outpatient katanya. Udah saya ambil 1 tahun. Gitu. Sekalian paketnya. Jadi Sekalian. lengkap. Nah, yang di apa yang di hotel itu terus setelah yang satu-satu dicek. Nah, kemudian tadi kan ada apa pernyataannya kita sempat tadi bilang ya, Oh iya. yang tidak boleh dalam Sekamar nggak boleh berdua. sekamar tidak boleh 2 adult kecuali direct family seperti suami istri atau ibu dan anak, dan itu pun harus ada menandatangani inform consent bahwa kalau terjadi seandainya salah satunya positif, yang dua-duanya harus di treatment yang sama. Nah itu ya itu tadi udah dijelaskan ya. Nah kemudian nih sudah sampai di hotelnya nih, pengalaman pertama sekali, katanya 3 hari pertama itu yang paling stressful, gimana nih ceritanya? Stressfulnya ya karena nggak boleh buka jendela Sama sekali sama nggak boleh sekali. buka jendela. Jadi kita kayak nggak ngirup udara luar sama sekali. Itu kan yang bikin loh ini ngapain lagi harus gimana dengan ruangan sekotak itu. Walaupun ada jendelanya, cuman kan lebih enak yang langsung kena udara kayak gini kan. Cuma jendela berarti cuma, tapi benar-benar pembatas udaranya itu nggak ada, maksudnya harus tertutup benar-benar tabir udara ya. Iya. Coba, aduh, kebayang 3 hari pertama itu 3 hari pertama. sebelum swab ya. Sebelum swab itu ya, baru 3 hari datang. pertama waktu Dan baru celaka datang. lagi, exhaust fan di bedroom itu nggak nyala. Wow, Ya wow. Allah. Di jalan kota nggak ada fresh air. Nggak. Jendela aja ya dibuat dia begitu Iya. desainnya. Exhaust fan-nya nggak dinyalain ya. Nggak ngerti. Kita nanya, waktu sempat nanya ya, ini kenapa nggak nyala? Dia bilang, ya nanti dicek.
nggak datang seperti mungkin mereka juga nggak berani ngecek dulu ya sebelum lewat 3 hari nggak berani itu ya. masuk. Makan apa semua ditaruh di depan pintu. Pokoknya ada jam-jamnya kita dikasih apa? Schedule. Schedule itu setiap jam 10 pagi sampai jam 8 malam itu ini cek suhu tubuh. Jadi pas masuk hotel tuh kita dikasih termometer sama Seperti logbook gitu. ya Seperti logbook, termometer sama logbook suruh cek suhu tubuh gitu. Oh iya, Iya. tapi nanti dikirimnya ke di line line group. Astaga. Jamnya, iya itu dikasih itu semua sama apa sih teman tuh? Hand sanitizer, masker apa semua lengkap lah. Oh, jadi kita disuruh periksa sendiri, terus nanti catat, kirim ke dia Iya. jam segini, gini. Kondisi saya gini, update berapa gini. suhunya. Tiap hari. Setiap hari 2 kali. Iya. Jangan Jam Ya 10 pagi sampai jam 8 malam. Wow. Tiap hari sampai yang Sampai kita check out. check out dinyatain terakhir itu udah Bebas ya. Udah bisa. Jadi sempat pertama karena saya orangnya darah dingin, jadi 35,4. Kaget dia. Are you okay? iya. Terus sempat juga karena saya darah dingin, ternyata pas dites kan nggak pakai AC itu panas, jadi 36,8. Are you okay? Selalu ada pertanyaan itu kalau nggak normal. Dalam variasi Oh gitu. gitu. Tapi berarti itu dia tetap maksudnya dia laporan itu benar-benar dibaca, benar-benar Iya. direspon sama mereka, bukan cuma sekedar lewat ya kan. Setiap kita nge-line dia bales kok. Oh, Thank you. iya. Jadi Hebat ya. orangnya juga Profesional sekali penanganannya. Iya, lumayan profesional. Makanya harga mahal untuk karantina itu di hospital sebenarnya. Mereka kasih 24 hour nurse, terus dijaga gizinya, gizi makanan. Nah, soal gizi makanan gimana nih? Kan kita nggak bisa makan pork, jadi Nah, celakanya yang hotel kita itu mereka hanya bisa masak masakan Thai. Tapi kemarin kita bilang may out mu, jadi Memo, Meginmu, ha. tidak bisa makan pork. Nah, akhirnya kita dikasih apa? Vegetarian. Nggak, menurut dia bukan daging ya, jadi nggak dikasih daging. Jadi cuma pas itu ditanyakan ada alergi apa? Oh iya, alergi makanan apa? Alergi makanan apa? Kan kayak aku kan nggak bisa makan kepiting sama cumi. nggak bisa seafood. Iya sih. Tapi karena ngejelasin Susah. akhirnya bilang aja seafood. Mungkin seafood menurut dia semua seafood. Terus nggak makan daging, menurut dia daging. Semua daging. Akhirnya dikasih vegetarian. Makan ayam kan. Kabel kita yang udah dimakan. Hanya ayam dan telur. Iya, bener. Ayam 14 hari tuh pagi, siang, malam ayam. Tapi ada buah sih, mereka kasih dessert, kasih bagus ya ininya. apa kayak bubur-bubur sumsum itu Bu. Iya, Bubur kacang dessert, nah. hijau. Itulah penghiburnya ya. Iya. Kalau nggak ayam terus ya. Nah terus jadi aktivitas yang 3 hari pertama itu sama sekali nggak bisa olahraga segala macam nggak bisa dong ya? Bener-bener yang 3 hari terkungkung, anggap saja terkungkung di situ hanya. Jadi olahraga kalau di TikTok atau Instagram di Indo kan kita bisa self gym gitu kan di kamar. dalam kamar Nah, doang. itu sangat berfungsi. Gitu-gitu aja. Stretching doang ya kayak yoga gitu ya. Yoga ece-ece. Sampai swab pertama hasilnya keluar baru 3 boleh hari ya? keluar. 3 hari setelah 3 4 hari ya. 4 hari ya. 4 hari. Di hari keempat swab. Terus Swab. hasilnya kan besokannya. Mm. Pas dikasih tahu hasilnya Negatif. baru kita boleh keluar. Itu juga Sehari setelah sehari setelah swab, dan dalam 1 hari keluar kamar itu dibolehin cuma 45 menit. kalau ketahuan. Iya. Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan berarti bisa lebih. Ketahuan bisa sejam lebih lah. Jadi hanya 45 menit kira-kira kemana? Ya cuma duduk di di depan dalam aja. fasilitas hotel cuma bolehnya. Oh. Rest area namanya. Iya. Emangnya mau Pratuna? Shopping dong. Enggak, maksudnya di komplek hotel itu ada apa aja? Ya, Ada taman fasilitas doang. hotelnya cuma Tamannya juga pasti kecil. Iya, taman, kecil. pool. Nggak ada pool.
nggak ada pool, nggak ada gym juga. Jadi tergantung harga Oh, nggak hotel. ada. Oh. Iya, Tergantung harga hotel. tergantung Kalau hotel. hotel di atas 70.000 itu biasa ada biliar, ada Oh. common room. Oh. Tapi yang di bawah itu ya Ya cuma minim berapa lah. meter. Oh, nggak ada. Iya. Terus ini view-nya nggak ada juga ya? Nggak ada ada. pohon-pohon. Nggak ada Itu di pohon. wilayah mana? Dekat Suwarna, Bung? Samyan. Oh, Samyan Mirtau. Oh, dekat. Iya belakangnya. Oh, di sini toh. Tapi nggak bisa jalan ke Samyan. Padahal mah kan di situ menarik. Iya. Iya, view-nya dinding gedung lain kan? Iya. Challenging juga. Oh, udah di ya. dalam kota juga. Aku pikir daerah dekat Suwarna, Bung, garing cuy. Tapi Banyak sih yang di yang daerah dekat Sonabung juga banyak yang ISP. setelah 5 hari pertama baru petugasnya berani membersihkan Iya, kamar ya. membersihin Terus setelah kamar. 5 hari pertama bisa juga keluar tadi yang walaupun cuma 45 menit kalau nggak ketahuan. Iya. Pokoknya setelah 5 hari pertama lah mulai merasakan kebebasan level 1. Iya. Artinya itu juga Terbatas di dalam tidak walaupun di dalam hotel dikasih itu pembatas kita nggak boleh ngelewatin dari itu. batas-batas. Wah. Batas-batas. Maksudnya pembatas apa? Ya jadi kan di hotel tuh ada jalurnya sendiri-sendiri kayak lobby. Kita nggak boleh ke lobby, cuman daerah sininya doang gitu kayak Oh. tempat apa rest areanya doang, nggak boleh ke lobbynya Jadi gitu. Ministry Health itu sudah menentukan Mm-mm. jalan mana yang dipakai untuk orang yang harus karantina, Hmm. yang mana yang harus di ini, terus penanganan itu standar dari Ministry Health. Oh. Itu dipakai banget di sini. Bisa kasih yang Paragon. Itu sama yang Tok Midtown itu kan Padahal sama- deket banget sama Iya. Kayak gini nih ngeliatin gedungnya doang. ke Camcuri Square. jam lagi ngopi bareng. Iya. Nggak bisa. Oh, jadi Nggak itu bisa. setelah 5 hari baru ya. Itu pun terbatas ya, hanya di tempat-tempat yang diperbolehkan tadi, dan itu berarti mereka sudah persiapkan juga tempat yang diperbolehkannya batasnya sampai mana. Udah dibuat ini sedemikian kapling-kapling rupa. ya, istilahnya di kapling-kapling. Tapi ada cerita lucu dari Farang juga dari bule. Jadi Alaska. dia nggak dia bukan Alaska, ada lagi dia di Richmond nggak salah. Itu hotelnya sebelah Suwarnabung. Dia keluar, jadi setelah hari ketiga, swab kedua lah, dia keluar ke rest area di atas lah itu rooftop gitu. Itu keluar 5 jam nggak dicariin sama hotelnya. Kok bisa? Oh, Itu seneng banget. ini orang-orang yang ada di grup. Kita tuh ada grup Grup sendiri orang-orang yang stranded di Indonesia. Dan itu orangnya banyak banget. Foreigner yang Iya. stranded di Indonesia. di Indonesia ya kasusnya. Ya oke lah, Indonesia. Jadi sempat nggak cari, nah di tempat kita juga sama ya. Jadi dia sempat cerita, tenang aja, kita bisa kayak kasih pelicin lah ke mereka gitu, kasih we can bribe them gitu. Jadi kita turun minum kopi, ya kasih berapa, nggak dicariin tuh nggak bakal ke Itu atas. Indonesia ya, Kata orang bule. astagfirullahaladzim, Terus astagfirullahaladzim. bisa It's already kontak ke famous. mereka, ketemunya dari mana? Dari Kan- orang-orang stranded? Kan grup-grup stranded tadi Iya. yang bilang, orang-orang yang berbagi Oh, dari curhat-curhat. Oh, enggak, maksudnya kenalnya itu dari Biasa kan, kayak di ini nggak mungkin kayak backpacker internasional kan ada Ya, juga iya, gitu, iya, iya. tiba-tiba Komunitas-komunitas ada gitu. komunitas yang ini, yang dari sebenarnya dari Facebook. ya, Oh. senasib. Jadi tiba-tiba awalnya sosmed. itu Thai Embassy, kita kan monitor Thai Embassy, Facebook Thai Embassy. Terus ada orang Ada beberapa Indonesia, orang, Indonesia sosial. komentar Iya, di situ. Komentarnya itu kejam gitu. Ini mana nih embassy kok nggak ada support ke kita Iya, gitu oh. kan. Akhirnya kita saling kontak. bikin komunitas Terus sendiri bikin ya. komunitas sendiri, ada grup, semakin gede semakin Saling gede. support, Nah, kita ada support informasi gitu. juga ya. Iya iya iya. Sampai sekarang tuh. Dan masih yang stranded juga di Indonesia masih banyak. Ya ampun, sampai segitunya ya. Turis, ya orang Indonesianya sendiri. Iya, turis sama yang mungkin punya work permit di Iya. luar negeri ya. Sama yang mau keluar dari Bali. Iya, Karena banyak. Indonesia banget. udah merah nih, saya nggak mau di sini. Saya mau pergi ke Bangkok. Oh, nggak bisa ya, tertahan ya. Oh, gitu. Nah, terus tadi Astrid sama Ari ada cerita soal beberapa negara ditandai kamarnya
warna merah. Warna merah. Nah, negara-negaranya salah satunya Indonesia. Kenapa tuh kira-kira? Atau coba kita tanya sama mereka narasumbernya. Apa sih tanda merahnya tuh? Menurut dia kita pembawa carrier kali kan. Hotspot Iya. area. Pembawa carrier jadinya mereka nggak dengan nandain itu kan gampang ke ininya. Lebih teliti mereka. Iya. Wah, itu negara mana aja tuh? Katanya Indonesia. Yang terus kemarin sih yang ada di hotel itu yang AS ini, ya. Indonesia, India, USA. US, Rusia, yang Oh, Rusia lagi juga ya? tinggi-tinggi ya. Korea. Korea nggak? Korea udah enggak. Waktu Jepang, itu Korea udah enggak. udah dicoret. Cina, Jepang, Cina Korea enggak. udah dicoret. Cina sudah dicoret loh teman-teman. Iya. Cina sudah Jadi bukan tempatnya lagi. dilihatnya adalah kasus per harinya. Iya. Itu di ranking. Bukan total kasus, tapi kasus per harinya. Iya, per karena di hari, Indonesia masih new tinggi case. ya. Jadi kita termasuk daerah yang diwanti-wanti di dunia internasional. Iya. Oke, jadi setelah 5 hari pertama akhirnya mendapatkan kebebasan level 1. Nah, selanjutnya tuh tinggal menjalani lagi tuh. Iya. Hari-hari berikutnya itu. Ya, kayak biasa aja. Biasa aja, udah mulai Udah. lebih bisa beradaptasi. Iya, karena aku emang udah mulai enak lah karena udah tahu sekali situasinya sudah kan. terbiasa dengan situasi. Itu 2 minggu itu aku ngabisin 6 tugas translatean. Wah, lebih produktif. Jadi seminggu ini aku jadi pengangguran dulu. Kalau dia entah dengan pekerjaannya dia sama nonton Korea. Oh iya. Akhirnya jadi lebih produktif ya. Jadi yang pertama 5 hari pertama itu yang challenging banget berarti ya. 5 hari pertama benar-benar adaptasi begitu masuk di bandara sini, kemudian situasinya di hotel, makanannya, kemudian aksesnya ke dunia luar yang nggak bisa jendela ditutup dan segala macamnya, itu yang benar-benar challenging ya. Jadi apa tuh resep-resepnya yang di 5 hari pertama tuh supaya survive terus itu apa tuh? Jadi tips pertama, karena kita tahu itu negara orang dan makanan Thai itu sour and sweet, gitu kan? Jadi kita bawa 2 luggage, big luggage. Isinya makan. Isinya 1 luggage adalah makanan semua. Pop mie, Indomie, Rendang. teri, Makanan macam-macam itu. Terus sama kalau saya bawa entertainment media kayak IPTV, segala macam. Dan ya karena memang kemarin kita punya nomor Thai ya, jadi kita udah langsung subscribe internetnya. Karena nggak semua hotel internetnya smooth Bisa. dan mulus. Kadang-kadang kita pakai HP kita sendiri untuk internet gitu. Terus sama ya bawa segala sesuatu yang untuk nyebukin diri aja. Yang dibukin diri. Perlu nggak kita bawa ini? Karena mereka kan udah ada ini ya, ada dokter sama nurse yang standby. Perlu nggak kita bawa kayak over the counter drug yang kita perluin kayak multivitamin segala? Oh kita Pasti. tetap ya. Itu saya bawa imbus. Jadi Oh, kalau imbus udah ya. sedikit nggak enak, Jaga-jaga. langsung Minum. makan. Paracetamol itu pasti, Iya. sama obat lambung. Obat Kan daripada ingat- stres karena gitu ya. ingat tiap hari harus termometer itu kan Harus ini suhu. periksa. Jadi kan kalau ini dikit Langsung entahlah mati. ada apa yang dia datang. Cuman hati-hati ada ISQ yang dia ngecekin barang bawaan, bukan koper ya, gitu, barang bawaan itu makanan, karena makanan nggak boleh masuk, yang dairy, apalagi dari produk. Terus anti depresan ya, anti inflamator ya kayak paracetamol segala macam, itu nggak boleh. Antimo itu nggak boleh. Ya jadi yang segala hal yang menurunkan panas tubuh itu nggak boleh. Oh, adem sari nggak boleh. Ya, karena mereka kan ngecekin Khawatir. panas. Mereka nggak mau tertutup sama bias Iya. hasil Iya. temperaturnya. Makanya itu semua kita Boleh masukin, Panadol. ya semuanya kita masukin ke koper gede. Mereka nggak akan cek. Oh, kalau hand carry nggak triknya, perlu. itu Triknya, jadi triknya ya. triknya. Itu Jadi kita tahu itu karena udah baca Dari grup Dari komunitas grup tadi. Nah, iya. penting punya komunitas tuh. ternyata ya kan. dan ngelihat informasi orang-orang juga sih yang udah masuk duluan dari berbagai negara sih. Dan jangan khawatir, di bandara nggak akan dicek cukai. Ya, Jadi masukin aja apa kebutuhan di quarantine, di koper, Mm-mm. sesuaikan beratnya sama berat Maskapai, Pak.
yang penting kita selamat di quarantine dan karena kita jangan berharap lebih di quarantine. Ya quarantine udah kayak penjara kita lah, kita nggak bisa ngapain. Penjara dengan ransum tertentu yang udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Bayar, penjara bayar. Penjara bayar nih, sedih banget kalau penjara bayar. Dan kalau Parno, karena saya Parno waktu itu, jadi saya bawa tension sama oximeter. Iya nih, sampai dari kira mau beli oximeter juga. Iya. Sampai udah mau hari. Tiap hari. Tiap hari aku Coba oximeter. Iya. Takut happy hipoksia ya. Iya benar. Nggak ketawa ternyata ininya oksigennya saturasinya turun, serem juga ternyata ya. Jadi setelah 5 hari selamat lah. Nah setelah itu gimana lagi pengalaman yang berikutnya tuh? Udah tinggal menjalani sampai akhirnya itu kan pemeriksaan swab pertama yang setelah tiba di sini kan setelah 4 hari, hari kelima keluar. Nah ada swab kedua lagi kan ya? Sebelum akhirnya rilis. hari ke-11. Hari ke-11 itu swab kedua. Terus dapat hasilnya kemudian harinya. Setelah sehari setelahnya ya udah biasa lagi keluar lagi tuh udah boleh nambah nggak bagasinya? tetap Sama ya yang di kapling tadi. Iya. Udah deh, terus sehari sebelumnya mereka ngabarin kalau besok kita udah bisa keluar. Hmm. Nah, kalau nggak salah, Astrid pernah cerita itu 14 hari tambah 1 ya. Oh ya, karena kita dari negara hotspot tadi yang ada tanda merahnya. jadi kita 16 hari sebenarnya kemarin. Oh, oke. Gitu. Kalau yang ininya kan 15 hari. Idealnya 15 hari. Kemudian ini tambah 1 hari lagi ekstra karena dari negara hotspot yang ada tanda merah di pintunya. Nah, waktu proses keluarnya itu check outnya biasa aja. Mereka udah nggak gimana Biasa aja sih, lagi. cuman mereka ngasih apa kemarin tuh ya? Medical certificate. Ya kalau kita udah ngelewatin Karantina dan juga karantina swab. dan hasil swabnya. Nanti akan dikirim dari Ministry Of Health. Ministry Health kalau salah. Ada sertifikat menerangkan memang kita sudah bebas gitu. Tapi biasanya dikirim email sih. Sama yang dikirim ke sini. Ya itu Ministry. Terus belum boleh masuk. 1 bulan sebagai host gitu kan. Jadi kalau kita keluar dari sana berarti mereka sudah menanyakan alamat pasti kan ya? Kalau misalnya, biasanya kan kita ditanyakan alamat tempat tinggal di mana. Itu Oh, kan jadi sebelum itu memang kita harus mendeklar. Ini ada declaration form. Siapa yang bertanggung jawab di sini? nih. Siapa yang bertanggung jawab adalah Buros. Makanya kan ya itu mungkin jalannya Allah juga ya. Oh, ada ini di sini. Coba kalau aku nggak ada buruh, nggak ada jaminannya di sini ya. Oke. Nggak bisa masuk sini. Tapi ada isu, ada gosip-gosip sebelum kita bikin ini. Orang yang dicantumin di situ adalah harus orang Thai. Jadi makanya dibuat 2. Nah, cuman akhirnya kemarin lihat orang yang sudah pernah masuk, nggak masalah sih, berhasil aja. Jadi mereka ada declaration formnya juga. Ini seperti follow up kemana? Iya garanti untuk bukan garanti letter, ya garantor sebagai garantor. Lumayan ya. Terus itu kalian masih harus melapor lagi nggak setelah itu? Seminggu atau 2 minggu setelahnya? Jadi kalau dia punya lease agreement, biasanya dia harus melapor bahwa dia sudah pulang lagi ke situ biasanya. Oh, oke. Nah, terus kalaupun itu bukan di Bangkok, di upcountry misalnya, mereka harus lapor ke kayak apa sih lurahnya di situ, apa namanya tuh? area governmentnya lah. Terus melakukan home quarantine 1 minggu tambahan. Oh, oke, paham. Jadi kalau di Bangkok udah lepas lagi ya. Tapi kalau nanti di luar daerah, itu kan misalnya di Phuket ada nambah seminggu lagi, kita harus mengikuti keputusan dari gubernurnya sana gitu ya. Oh, begitu. Tapi harus dengar-dengar sih harus lapor memang yang sertifikat residen itu ya. Harus lapor. Kalau enggak kena 2.000 baht ya. Oh, 2.000 baht. Dan itu tetap di follow up ya, makanya ini penting banget ya. Kayaknya penting banget ya. Jadi nanti jadi ada teman yang 3 hari habis kuarantain, dia didatangin sama ministrinya, nggak tahu ministry health kali.
Nah, mereka minta foto paspor sama kita, sama megang surat apa gitu untuk bukti ke government-nya. Benar-benar ada di tinggal Ada di cek, situ. benar-benar diceking berarti, bukan cuma sekedar lepas saja, benar-benar dicek, bukan cuma hitam di atas putih, jadi harus Langsung, hati-hati ini, kita. SIM. Iya. Makanya make sense kalau turis yang short term itu nggak bisa masuk. Udah pasti, Udah pasti. sangat-sangat tidak memungkinkan dari time frame aja Iya, udah nggak saat ini mungkin. kita nggak Dan mungkin. aturan ini yaitu berlaku sampai September 2021. Gosipnya. Wah, Oh my god. astagfirullahaladzim. Predictable. Aduh, bagaimana nasib saya sama Mbak Eros yang sudah 10 bulan nggak pulang. Udah Bang Toyib bentar lagi. Kita udah bangga. Ya terbayang sih karena kita masih Bisa belum pulang tahu, kan. bisa, tapi yang Baliknya lewatin ini Yang ngikutin kayak gini, aduh. It's a very stressful stage. Saya pikir cuma sampai 2021 aja, Januari nih mungkin ada peraturan. Tergantung update bagaimana situasi pandemi Iya, seluruh benar. dunia. Mudah-mudahan saja ada Tapi insya Allah perbaikan. mudah-mudahan sih ya nanti ada aturan lagi yang lebih fleksibel. lebih fleksibel dan lebih merakyat. Iya, lebih merakyat paling penting banget. Karena ini sulit banget ini. Ini sulit banget untuk ini mulai dari SQ-nya segala macam aja udah cukup memusingkan kepala. Ya berharapnya sih jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Jangan Challenging sampai banget buat ya. teman-teman juga, kasihan. Terutama teman-teman mahasiswa ini Iya. yang Iya, yang Kita mereka nggak bisa kan bilang. stranded ya, mereka sebenarnya harus stranded di Indonesia, tapi kita juga nggak bisa bilang mereka pulang karena ada keluarga. Nggak mungkin nggak pulang, memikirkan keluarga di Indonesia gimana apalagi kalau seorang ibu ya nggak Iya. Nanti ya. Mbak Renti nggak ya. bisa punya anak, wah pikiran bisa bercabang-cabang. Terima kasih banyak nih informasinya. Ada satu pengalaman sedih, menyedihkan. Kalau menyedihkan, Apa yuk, tuh? kita dengerin. Habis keluar dari karantina, Heeh. Apa nih kisahnya nih? Menarik ini ceritanya nih. Ayo, Apaan? Cerita sedih? curcol di sini. Keluar dari karantina udah bawa yang aku foto itu, bawa koper, mukanya ceria. Pas itu dia pulang ke rumah Bu Ros, ceria. Pas Bu, aku mau keluar. Pas aku keluar dari sini, dari rumah Bu Ros, naik BTS, mepet no social distancing. Kaget ya. Kaget Ya, banget. kaget banget. Jadi aku berpikir, terus waktu 2 mingguku kemarin itu What was big time Iya, 2 weeks kayak di dalam dunia mimpi sendiri. Iya, di sini kita udah normal. Menariknya di sini mereka sudah normal dan bahkan di KBRI sendiri sudah berani membuat pengumuman untuk mengundang seperti Sarasehan kemarin. Berarti mereka sudah mulai open tapi Masjidnya limited. boleh untuk pengajian. Iya, open public tapi limited untuk se Thailand saja. Kantor saya juga udah buka 100% per 1 Oktober. Sekolah sama kampus juga udah masuk. Iya. Nah, Iya, sekolah sudah. kemarin yang Cula itu per 1 Oktober udah masuk seperti biasa. Ya, oke kalau gitu. banyak ini Terima kasih informasi. banyak untuk Mbak Astrid sama Mas Ari, Sama juga Mas Mbak Ari. Suna, Dokter Suna yang sudah nemenin Mbak Ros. sebagai Iya. host yang sudah bertanggung jawab sebagai guarantor. Iya. Kita kalau nggak ada buros minta Iya, alhamdulillah. Demikian pemirsa, semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat buat yang lain. Kita sama-sama mendoakan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semoga di seluruh dunia bisa menemukan vaksinnya dan semua laju perekonomian di seluruh dunia bisa bangkit kembali. Ya, oke, stay tune terus di channel Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.